Baik, kita coba untuk masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan jika masih ada yang mau bertanya bisa di Slido. Saya buka dulu pertanyaan ini. Saya akan langsung tujukan kepada masing-masing pembicara. Pembicara 1, 2, 3, dan pembahas 4. Yang pertama adalah untuk Pak Syaf. Ini kayaknya menarik, Pak. Bahasan yang sangat menarik terkait dengan model ini. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Widi bahwa model ini seakan-akan bisa menjadi acuan kita apa yang akan kita lakukan dan kapan kita mulai melakukannya. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah bagaimana metode pembatasan yang akan dilakukan dan sosialisasi kepada warga agar mengikuti protokol yang ada. Ini terkait untuk modelnya. Kemudian yang kedua itu adalah data kasus positif itu menjadi kendala bagi para pemodel. Sebetulnya termasuk para pemodel sistem dinamik untuk perkembangan COVID-19 ini. Sehingga mungkin kalau kita lihat sangat banyak ya Pak, sangat banyak model yang dikeluarkan, bahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Widi juga, UI melakukan, IPB melakukan, Bappenas melakukan, dan lain sebagainya, sampai kadang-kadang ini menjadi tsunami informasi bagi kita. Dan masing-masing itu tentunya memiliki alasan atau memiliki dasar dalam menentukan bagaimana mereka memodelkan. Dan kadang-kadang, nah ini yang menjadi inian, semuanya itu menganggap bahwa dasar yang mereka tetapkan itu adalah yang paling mendekati ke dalam kondisi dunia nyata. Sehingga tadi adalah data kasus positif menjadi kendala bagi para pemodel perkembangan COVID ini, jumlah yang sedikit, apalagi di Papua Barat. Kalau kita lihat hanya dari sekian lama, di saat yang lain pada pada berlomba-lomba menambahkan kasus positif, Papua tuh masih santai dengan 2 kasus positif. Nah, kira-kira bagaimana sih sebetulnya di beberapa pertanyaan, bagaimana model ini itu sedikit banyaknya itu bisa memberikan gambaran kira-kira dasarnya apa dan lain sebagainya. Nah, ada yang bilang juga hasil modelnya itu sangat informatif, meskipun variabel yang digunakan memang masih sangat terbatas, tapi bisalah memberikan gambaran. Nah, tadi itu bagaimana akurasinya. Sebetulnya itu Pak, mungkin itu 3 pertanyaan. Nah, untuk ya Bu Veronica, ada pertanyaan yang pertama adalah dalam kesimpulan itu disebutkan kasus disebabkan oleh para pelaku perjalanan, Bu. Gitu ya. Jadi pelaku perjalanan lah yang lebih banyak menularkan dan terlibat dalam penyebaran ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah terdeteksi adanya transmisi lokal di Sulut, Sulawesi Utara sendiri di dalam provinsi itu. Terus kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah ada yang bilang bahwa saya tertarik isu menonton berita di Manado pada masyarakat yang berpergian piknik ke pantai. Ramai sekali tapi marahnya ke pemerintah kan gitu. Nah, ini bagaimana terkait dengan tindak lanjutnya, serta apa sih sebetulnya yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk tetap selalu bergerak selain faktor ekonomi ya Bu, karena di sini terlihat bahwa faktor ekonomi ya memang menjadi pendorong yang utama, bahwa semua orang disampaikan tadi oleh Prof. Widi bahwa harus bekerja karena mau tidak mau, untuk yang sudah memiliki gaji dan lain sebagainya mungkin tidak ada masalah. Namun bagi orang-orang yang hidup dari pendapatan harian, ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Nah, apa sih sebetulnya yang mendorong? Mungkin itu untuk pertanyaan Bu Vero. Untuk Ibu Ani, Bu Dr. Indra Cahyani, pertanyaannya adalah ini ada yang agak menarik sedikit Bu. Bagaimana sih Bu meningkatkan mood booster supaya tetap bertahan, mengingat kesehariannya itu di kampus dengan mahasiswa dan kini bisa di rumah dan menghandle semuanya. Kurang lebih itu. Itu kan tentunya buat itu yang tadi disampaikan di awal, bahwa ada orang yang mungkin menjadi tidak
justru karena keseringan di dalam rumah gitu ya, karena tidak bersosialisasi, tidak bergaul, tidak pergi jalan-jalan dan lain sebagainya, justru moodnya itu yang malah turun, sehingga akhirnya menurunkan imunnya orang tersebut. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah sebetulnya menurut pendapat Ibu, siap nggak sih Jakarta untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 kalau kok kurvanya ini, kurva RI ini, reproduction index-nya itu sudah melandai. Sementara untuk Indonesia itu masih belum ketahuan nih sebenarnya puncaknya. Walaupun tadi di slide-nya Prof. Widi sebetulnya sudah terlihat, udah ada nih puncaknya. Cuma kan kita masih turun. Apakah ini akan menjadi puncak kedua atau memang betul-betul turun? Kira-kira itu Bu pertanyaannya. Sedikit tadi Prof. Widi mungkin ada sedikit pertanyaan. Yang pertama adalah kita ini udah terlalu lama WFH, Prof. Jadi work from home. Tapi kurva RI kita itu masih naik terus, sehingga apakah memang kita sudah benar-benar siap untuk new normal itu, gitu. Kalaupun misalkan memang belum, kira-kira kapan ya kita sudah bisa bersiap dengan masa new normal itu? Monggo kami bisa serahkan ke yang pertama. Pertanyaannya adalah kepada Pak Syaf, kemudian dilanjutkan dengan Bu Veronica, Bu Ani, dan terakhir ditutup oleh Prof. Widiatmaka. Oke, terima kasih Pak Prima atas kesempatannya. Ya, memang sebenarnya dalam pemodelan kita ini kendalanya sebetulnya banyak, bukan hanya yang positif berapa sebetulnya, karena dugaan kan OTG-nya lebih banyak, orang tanpa gejala ini lebih banyak. Kemudian khusus di Papua Barat kita keterbatasan, rapid test-nya kita terbatas. Kita kemarin tuh sempat saya lihat di berita itu baru 2.000 rapid test. Padahal yang dibutuhkan harusnya 400-ribu. Memang ada rencana pemerintah pusat bantuan 13, tapi belum tahu sudah sampai atau belum, itu yang saya kurang perkembangannya belum tahu juga. Itu sebenarnya jadi masalah memang. Jadi kita nggak tahu yang sebenarnya meninggal itu berapa, kita tidak tahu persis. Tidak hanya di Papua Barat sebetulnya, secara nasional juga seperti itu. Kemudian dalam pemodelan ini sebetulnya saya mencoba memodelkan dengan parameter atau variabel-variabel yang memang belum banyak sebetulnya, termasuk misalnya perawatan kritis itu berapa sih sebetulnya yang dirawat, yang orang yang kritis, kemudian yang kasus ringannya berapa, kasus beratnya berapa, itu kita belum tahu informasi itu. Tadi mungkin Bu Ani sampaikan, jadi IT-nya mungkin kita di kendalanya website-nya tidak ada, jadi belum bisa kita akses data-data itu, misalnya dari pihak rumah sakit dan lain sebagainya. Di sini dalam pemodelan ini saya variabel-variabel yang saya gunakan ini dengan pertama transmisi dari luar tutup kalau dengan ada kebijakan, karena memang edaran dari pemerintah daerah, jadi pesawat tidak ada kan, yang penumpang tidak ada lewat pesawat, kapal tidak ada, yang mungkin masih ada adalah yang jalur darat yang masih jalan. Tapi kita anggap aja itu transmisi dari luar tidak ada, tinggal transmisi lokal saja. Kemudian di Papua Barat ini agak mempersulit juga dalam pemodelan adalah toko, mal, pasar masih buka bebas dari jam 8 sampai jam 4. Tapi kemarin saya lihat sampai jam 8 malam ternyata buka, yang harusnya sampai jam 4 sore. Jadi agak mempersulit. Kemudian di dalam model saya yang untuk kebijakan itu saya masukkan waktu mulai kebijakan. Kita Papua Barat kurang lebih mungkin sekitar 30 hari kemudian atau 1 bulan kemudian baru pemerintah melakukan memberikan aturan-aturan. Kemudian
lama kebijakan ini karena sudah ada 3 kali edaran ya, adalah kurang lebih 60 sampai 90 hari dalam lama kebijakan. Dan yang paling penting tadi mungkin saya sudah sampaikan adalah angka reproduksi. Ini angka reproduksi saya tidak punya data pastinya di Indonesia maupun di Papua Barat. Kalau secara internasional kan disampaikan kalau COVID itu angka reproduksinya kurang lebih antara 2,2 sampai 3,9. Padahal angka aman kalau COVID ini sudah melemah atau mulai hilang itu adalah angka reproduksi di bawah 1. Nah, ini yang kita tidak ada. Sehingga dalam model ini saya belum pakai angka di bawah 1, saya masih pakai paling rendah adalah 2,2. Tertinggi adalah yang tanpa, anggap aja tidak ada kebijakan ya, 3,9. Nah, ini yang juga yang akan membatasi model kita sebetulnya. Nah, kemudian durasi inkubasi ini. Durasi inkubasi ini kan ada yang bilang 2 sampai 14, ada yang bilang 7, ada yang 14. Ini yang saya coba pakai yang 7 misalnya. Nah, ini yang perlu harus ada beberapa skenario sebetulnya dalam model nantinya. Tapi terus terang ini waktunya memang agak pendek karena selama informasi awal di akhir-akhir Ramadan ini saya tidak fokus untuk yang lain, sehingga kesempatan untuk mensimulasikannya juga masih terbatas. Kemudian tadi ada saran Pak Prof. Widi tadi untuk causal loop, memang sebetulnya pembangunan model itu, implementasi model itu harus diimplementasikan dulu ke dalam bentuk causal loop. Tapi dalam PowerPoint ini memang tidak saya masukkan. Kemudian tadi apa lagi ya, Pak Prima? Atau sudah ya? Nah, tapi intinya begini, di dalam model saya, intinya saya sebetulnya melihat angka reproduksinya. Nah, kalau kita punya angka reproduksi yang valid, misalnya pemerintah pusat, misalnya Menteri Kesehatan bilang, angka reproduksi COVID ini adalah, di kita masih 2, nah, kita lebih akan cenderung pasti akan mendekati kenyataannya. Mungkin itu saja, Pak Prima. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sap, untuk penjelasannya yang sangat menarik. Bu Veronica, monggo. Baik. Ya, di saya ada 2 pertanyaan, dan satu adalah apakah pelaku perjalanan yang ada transmisi lokal. Ada sudah terdeteksi transmisi lokal? Iya. Awalnya sih terdeteksi dari pelaku perjalanan, namun saat ini sudah ada transmisi lokal, sehingga Kota Manado menambahlah jumlah transmisi lokal di Indonesia. Jadi ada Kota Manado, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Goa yang masuk menjadi transmisi lokal. Sehingga waktu itu sempat ditutup ke Manado-nya, tidak ada pesawat yang ke Manado, baik keluar Manado maupun datang ke Manado. Juga kapal-kapal tidak boleh masuk, tempat seperti itu. Tapi sekarang sudah dibuka lagi ya. Saya juga khawatir lah. Seperti itu. Kita di kurvanya sedang menanjak-nanjak, tiba-tiba kita mau new normal life, Pak, itu. Kalau berdoa saja. Dan yang tadi melihat masyarakat tiba-tiba harus bukan piknik, berenang ke pantai. Mereka ramai-ramai berenang ke pantai karena lokasinya pemukiman mereka itu hanya dekat sekali ke pantai ya. Jadi hanya berjalan kaki saja sudah sampai ke pantai, dan mereka rame-rame berenang. Dan kemudian ketika ditanya, mereka bilang, kalau pakai bahasa Manado, mereka bilang, mana itu corona? Mari torang lawan. Saya melihat di situasi itu, karena itu kan awal-awal pandemi itu mulai terdengar dan mulai ada di Manado, saya melihat bahwa itu adalah reaksi masyarakat lokal, yang memang masyarakat kita kan lebih reaktif lah, lebih ekspresionis gitu, untuk menunjukkan bahwa mereka bisa, bahwa mereka tidak bakal terkena dan sebagainya. Nah, menurut saya ini adalah kekurang pahaman, dan sebetulnya kritik untuk pemerintah saya sebetulnya dari awal-awal sudah memberikan warning bahwa jangan sampai seperti ini. Dan memang ini situasinya memang mendadak, cepat, dan kita memang tidak siap dengan situasi yang pandemi seperti ini. Dan apa kabar dengan mereka? Mereka ditangkap, Bapak.
Oh, Mereka oke. ditangkap, ya, ditangkap, dibawa ke polisi dan kemudian kalau nggak salah ditahan ya, karena mereka memang gini, sudah ada sebetulnya, sudah ada perintah bahwa tidak boleh keluar rumah seperti itu. Tapi ya itu tadi karena merasa apa ya, merasa jago kalau mungkin saya lihat banyak juga di daerah-daerah lain bahwa mereka nggak mengerti siapa sih corona itu, di Iya, mana dia tinggal gitu kan ya, ada kan kayak gitu iya, videonya ya iya, seperti betul. itu. Dan menurut saya memang bukan cuma waktu itu, sampai sekarang pun banyak masyarakat yang nggak paham bagaimana dia menularkan dan sebagainya. Sehingga seperti tadi saya bilang, mereka mulai membentengi wilayah mereka, membentengi lorong-lorong mereka, kampung mereka tanpa tahu sebabnya. Ketika hanya Ya, mendengar, mereka nggak tahu dan mereka membentengi. Saling curiga, saling tukang ojek curiga dengan ojek yang satu. Karena di tempat dia ada yang positif dan sebagainya. Nah, sampai sekarang ini masih terjadi. Sehingga pemerintah memang harus membuat suatu penyuluhan atau tidak hanya dengan bahasa Indonesia barangkali, tapi bahasa lokal. Dan iya, mereka harus masuk ke daerah-daerah untuk memberitahu bahwa tidak sebegitu seremnya sehingga kita harus bermusuhan antara masyarakat situ dengan masyarakat lain. Itu terjadi di desa. Nah itu iya, kondisinya. Terima kasih. iya memang. Iya memang, jadi kita juga paham kayak kemarin pas mau Lebaran ada kasus di Pasar Anyar Bogor ya kan, jadi orang betul-betul kayaknya lebih takut nggak dapat baju Lebaran kan gitu ya, dibandingkan harus takut sama corona. Di beberapa pasar bahkan ada yang yang setelah selesai mereka melakukan perbelanjaan dan lain sebagainya, pedagang yang positif corona sampai 3 orang barulah mulai merasa panik. Jadi memang pada akhirnya terjadi kesimpang siuran juga, banyak juga ada beberapa daerah yang tidak sinkron dalam hal kebijakan dengan pemerintah pusat juga. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke Ibu Ani. Ya. Baik, ada 2 pertanyaan buat saya tadi. Satu mood booster dan satu lagi adalah DKI siap nggak sih? Gitu. Saya jawab yang DKI dulu lah. DKI siap nggak? Ya siap nggak siap harus siap. Bagaimana? Karena memang itu pertama sudah kita bahas dan banyak pembahas yang lain bahwa ke depan kita sudah diberikan rambu-rambu. Kalau kita mau berdamai dengan COVID, ini rambu-rambunya. Jadi kalau nggak siap, saya takutnya malah yang nggak siap ini nanti malah yang ketinggalan. Tadi betul saya orang gajian, tapi bagaimana dengan orang-orang yang harus keluar rumah yang dapat uang hari ini untuk hari ini? Itu masih banyak sekali kalau kita lihat orang-orang yang seperti itu, masyarakat yang seperti itu. Jadi mau nggak mau, menurut saya DKI harus siap. Kemudian kesiapan DKI itu sudah terlihat juga dengan adanya kesiapan rumah sakit yang diperhatikan, kemudian tempat-tempat ibadah, kemudian kondisi transportasi, ya, kondisi transportasi di DKI itu sangat terpuruk. Kalau kita lihat dari pembicaraan teman-teman di transportasi, itu bisa turun itu sampai dengan 70-90% penggunanya. Nah ini kan kalau kita tidak siap, DKI tidak siap, maka rasanya jantungnya Indonesia DKI itu ya, jantungnya Indonesia itu harus disupport banyak tempat, ya, disupport banyak tempat sehingga memang masyarakat yang ada di DKI sendiri mau tidak mau ya harus siap menurut saya, ya. Jadi itu yang menurut saya. Nah sekarang mood booster, bagaimana kita selama ini sehari, kalau kayak saya nih, sebelum ada COVID saya itu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, saya itu off hanya di hari Minggu saja. Senin sampai Sabtu tuh ada di luar rumah.
luar biasa kan, di luar rumah. Dulu waktu jauh sebelum ada COVID lagi, saya masih nganterin anak saya sekolah, masih ini. Tapi setelah mereka selesai sekolah semua, nggak ada kegiatan saya itu. Jadi kegiatan saya hanya di kampus dari jam 8, jam 9 sampai jam 4, terus nanti pindah ke kampus lain lagi atau ke tempat lain lain. Nah, jadi kira-kira ada 10-12 jam saya harus di luar rumah. Tiba-tiba saya harus di rumah. Rasanya anak-anak saya juga udah gatel. Ibu mendingan ke kampus saja dengan kondisi seperti itu. Kita risih ada ibu di rumah. Karena biasanya nggak ada yang bawelin. Sekarang bawel. Si ibunya bawel. Karena ibunya juga stres. Rupanya awal-awal COVID itu membuat saya stres. Ya. Membuat saya stres. Dan mungkin suasana hati seperti itu dirasakan banyak orang ya. Banyak orang yang biasanya berinteraksi dengan teman-teman, dengan kolega, dengan apa segala macam yang terlupakanlah sebentar suasana rumah begitu ya. Tiba-tiba kita harus 100% melihat suasana rumah, kemudian di sela-sela itu kita baru menyelesaikan pekerjaan. Kalau saya malah begitu. Jadi saya ini di rumah menyelesaikan pekerjaan rumah yang selama ini tidak pernah saya kerjakan, ya. Tidak pernah saya kerjakan. Nah, jadi saya ngajar, saya apa segala macam, itu kan waktunya cuman tertentu ya. Seminggu itu paling saya ngajar sehari, paling lama 3 jam. Sehari 3 jam, dan itu hanya 3 atau 4 hari kerja saja. Jadi sisanya, ya saya harus berdamai dengan hati saya harus berdamai dengan masyarakat di sekitar saya, gitu ya, masyarakat di sekitar saya dan segala macam. Dan kalau orang seperti saya menurut saya ini banyak hal positifnya, betul kan Pak Prof tadi, Prof Widi, bahwa ada hal-hal efektif yang kita bisa terima. Itu saya setuju ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tadinya saya ikut seminar itu jauh ini nih. Sekarang hampir setiap hari itu bisa 1, bisa 2, saya bisa ikut. Artinya untuk kemajuan penambahan wawasan saya itu juga saya bisa, untuk ngurus di rumah saya juga bisa. Kalau saya mau pagi-pagi sebelum beraktivitas saya mau lari-lari di depan rumah, juga bisa ketemu tetangga-tetangga sebelah yang ada di sebelah-sebelah. Nah, artinya mood booster yang kira-kira 2 mingguan saya harus tata ulang, ini akan terjadi lagi nih nanti minggu depan, karena dari tadinya saya sudah nyaman di rumah, saya harus balik ke kampus. Ya kan? Saya harus balik ke kampus, entah tanggal 6, entah tanggal 15, entah kapan, tetapi harapan ini antara harapan dan kenyamanan, ya, harapan dan kenyamanan yang harus ditata ulang sebelum masuk new normal, ya. Sebelum masuk new normal, saya harus menata lagi bagaimana saya harus menyelesaikan pekerjaan saya di rumah selama ini, bagaimana saya harus menghadapi pekerjaan-pekerjaan di kampus, penelitian yang tertunda, segala rupa. Bimbingan yang saya masih pikirkan itu adalah bimbingan mahasiswa saya yang kalau kita masih banyak relasi, tetapi kalau mahasiswa agak sulit dia untuk mencari informasi, untuk melengkapi tugas akhir. Nah, ini yang saya sebetulnya pikirkan sangat itu terhadap anak-anak bimbingan. Jadi memang ada mood booster yang harus dilakukan. Jadi ini kalau menurut saya ini menjadi satu olahraga jantung, ya, sport jantung. Jadi kadang-kadang landai, kadang-kadang ada bioritmik yang harus kita ikuti. Jadi menurut saya itu jantungnya malah bisa jadi lebih baik, menurut saya. Lebih sehat. Jadi saya rasa itu Pak Prima. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, memang permasalahan itu sebetulnya kita hadapi sebetulnya sama-sama. Terutama teman-teman yang di Jakarta yang bisa dibilang tingkat kesadarannya sudah menengah ke atas, kurang lebih sih seperti itu ya. Kalau yang tingkat kesadarannya mungkin menengah ke bawah, ya
nggak ambil pusing juga, kurang lebih sih seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, sekarang pertanyaan terakhir dan mungkin juga sekaligus bisa jadi penutup kita, Prof. Widi tadi terkait pertanyaan yang terakhir. Baik, terima kasih Mas Prima. Yang pertama, tadi soal WFH ini kita sudah terlalu lama, tapi kurvanya masih naik. Sampai kapan? Wallahu alam jawabnya. Ya kan? Jadi memang kalau kita melihat data, yang jelas begini. Kalau menurut saya, kalau kita melihat data di Indonesia ini memang ya beberapa minggu yang lalu didemonstrasikan datanya bisa beda-beda juga. Yang setiap hari muncul di TV Pak siapa juru bicara COVID itu, waktu itu ya Pak Yuri itu, waktu itu masih sekitar berapa begitu, 100 begitu. Lalu di saat yang lain Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID mengatakan sudah lebih dari 1.000. Nah, saya sendiri sebagai orang awam yang menerima data juga nggak tahu yang benar itu yang mana. Itu iya kan? Iya betul, Prof. Saya dan Bapak Ibu sekalian juga nggak tahu kan penjelasan resmi segitu. Tapi PBID tentu kita tidak meragukan kredibilitasnya, mengatakan sudah lebih dari 1.000 yang meninggal katanya waktu itu ya. Nah, mungkin ya dua-duanya benar. Itu satu. Yang kedua juga soal apakah waktu new normal ini misalnya sudah waktunya atau belum. Nah, ini juga kan wallahu alam. Jadi kalau Wakil Gubernur DKI kan ada tadi Pak Syafruddin mengatakan ada angka reproduktivitas ya, reproduktivity R0. R0 kalau di DKI itu sudah di bawah 1 kata Pak Wakil Gubernur. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya belum. Tadi ada gambar tadi yang saya ambil dari itu di Indonesia sebetulnya belum, jadi belum waktunya. Nah, yang mana yang benar kita juga wallahu alam. Tetapi kita kan kebanyakan kalau di Indonesia ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Termasuk kalau di IPB kemarin kita sudah rapat. Minggu depan itu mulai siap-siap new normal, mulai ada piket dan sebagainya. Nah, masa kita mau nggak mau? Ya. Kalau kita nggak mau kan terkucil sendiri. Ya. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan entah itu betul, entah itu enggak, adalah kita melakukan dengan menjaga diri kita masing-masing. Lindungi kita masing-masing, itu yang bisa kita lakukan. Kalau pemerintah sudah menginstruksikan, sudah mulai ada piket, sudah boleh ini, ya kita lindungi diri kita, ikuti begitu. Kalau tidak kita yang akan terkucil kan nggak bisa. Ya. Demikian. Nah tentu harus dibarengi dengan ke masyarakat ya, sikap disiplin dan sebagainya, karena memang di negara kita ini aspek disiplin ini memang agak kurang. Dan tentu kalau kita lihat kemarin Lebaran tuh apalagi di Bogor itu, di pasarannya itu, waduh, beredar di WA group itu. Wah, ngeri juga itu kan. Ya. Nah, tapi ya bagaimana kita, masyarakat kita seperti itu hanya penegakan hukum rendah, saya kira juga itu. Ya, tapi kita biasa hidup dengan itu, mari kita disiplinkan mulai dari diri kita sendiri. Nggak bisa kita hanya mengeluh saja kan. Oke. Ya. Itu juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan via chat, ini ada Bu Feni Yusiana, bagaimana mensiasati membiasakan gotong royong dengan kondisi distancing. Nah, saya kira sudah dijawab. Gotong royong tetap dengan kondisi distancing. Kita menjaga diri kita masing-masing. Misalnya saya kalau di Sentul ini masih dengan tetangga itu saling kirim juga kadang-kadang kemarin buka takjil buka puasa. Tapi ya kita sediakan di belakang itu untuk mencuci, untuk apa dan sebagainya supaya kita siap-siap. Kalau dikirimin buah ya langsung disemprot juga, kira-kira begitu. Jadi gotong royong tetap distancing. Kalaupun mau membantu ya tetap distancing. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Dan kemudian juga mari kita bersama-sama hidup sesuai dengan apa yang bisa kita. Karena melindungi diri kita dalam konteks virus corona itu, melindungi diri kita berarti kita sudah berpartisipasi untuk melindungi masyarakat juga. Dengan tidak membiarkan diri kita tertular, berarti kita sudah berpartisipasi untuk tidak membiarkan penyakit ini semakin menular. Saya kira demikian, Mas Prima, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Widi dan
para pembicara, mungkin pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan hidup bersama dengan COVID. Kan gitu, bahwa apapun yang terjadi, sama seperti Prof. Widi menyampaikan bahwa kita punya pimpinan, kita punya pemerintah pusat yang memang harus diikuti, karena kalau kita tidak mengikuti ya tentunya kita yang akan terkecil sendiri. Walaupun memang sampai pada titik katanya menurut kebanyakan orang, kalau sudah lewat dari 40 hari, biasanya kehidupan kita itu sudah mengikuti yang 40 hari terakhir itu, kan gitu. Jadi kita sudah sampai pada titik di mana kita mulai nyaman, walaupun lebih lelah tapi mulai nyaman dengan WFH kita. Jadi mungkin yang bisa disampaikan adalah pertama, terima kasih buat para pembicara, Bapak Dr. Syafruddin dari Universitas Negeri Papua, Ibu Dr. Veronica Kumurur dari Universitas Samratulangi, Ibu Dr. Indra Cahyani dari Universitas Pancasila, dan Bapak Profesor Dr. Widiatmaka dari IPB. Sangat komprehensif pembahasannya, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita yang sudah mau siap-siap WFO lagi nih ceritanya, kan gitu, work from office, walaupun masih dalam masa new normal, yang kemungkinan besar mungkin habis itu 1-2 minggu mungkin kita akan kembali lagi seperti biasa, sikap sikap kita atau pola kita gitu, walaupun dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Mari kita jaga kesehatan kita, dan mari dengan menjaga kesehatan itu mari kita lindungi tetangga kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat Indonesia agar bisa melewati badai ini. Mudah-mudahan tidak lewat dari tahun ini, karena udah mulai pegal juga kalau rapat di atas 2 jam itu kayaknya pinggang lama-lama yang dihajar. Gitu. Baik, mungkin webinar ini bisa kita tutup. Mohon kepada para peserta untuk bisa mengisi kuesionernya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesediaan para peserta, dan terutama kesediaan para pembicara serta pembahas untuk memberikan berbagi ilmunya sedikit kepada kami semuanya. Terima kasih. Sebelum ditutup mungkin nanti kita akan berfoto bersama dulu, jadi mohon untuk bisa dihidupkan kameranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan untuk yang di timur, selamat menjelang sore tentunya, dan di tengah, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Halo, terima kasih telah menonton YouTube channel Jurnal Infrastruktur Teknik Sipil Universitas Pancasila. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapat notifikasi dari channel YouTube ini. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones who died, toast to the ones that we lost in the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back yeah.